Microsleep itu dikarenakan kelelahan otak atau kelelahan badan? Pertanyaan kritis nih. Microsleep itu dilakukan karena kelelahan otak atau kelelahan badan. Jawabannya adalah karena dua-duanya bisa. Kelelahan badan itu adalah motorik otot rangka. Jadi kita anggapnya kelelahan badan tuh kan tubuh kalian bisa bergerak tuh karena ada otot yang menempel pada tulang rangka, ada bone, muscle-nya. Dan ini kalau lelah semua, otomatis kalau dia kekurangan oksigen, asam laktatnya numpuk, sehingga dia akan memberikan sinyal kepada otak, bro rehat. Karena yang bisa membuat otot recovery adalah tidur. Ya, itu adalah kenapa ada tulisan rest is part of the training. Karena kalau kamu nggak rest, ototmu, terutama otot-otot motorik itu tidak akan bisa rehat. Kecuali otot jantung dia otonom, otot pada paru dia otonom, otot pada usus dia otonom, otot pada pencernaan dia otonom. Nah, kelelahan otak itu bisa juga karena dia terlalu menggunakan otaknya untuk bekerja. Contoh, kamu habis berpikir keras. Kayak contoh kamu habis ujian. Itu berpikir keras. Kamu menggali memori pada lobus frontal, capek, energi yang dibakar capek. Catur, itu bisa keras banget mikirnya. 6.000 kalori hilang, capek. Mobile Legends capek. Kelelahan otak, itu akan capek. Nah, ketika microsleep ini terjadi, contoh microsleep adalah menyetir. Otot yang digunakan banyak. Punggung karena duduk. Pundak karena nyetir. Lengan, leher menegakkan leher. Dan otakmu digunakan pressure karena kamu harus konsentrasi. Jadi mata konsentrasi, otak mikir. Akhirnya kena dua-duanya. Karena dua-duanya kelelahan, dia akan microsleep. Kenapa microsleep terjadi? Karena ada alam bahasa, ada sistematika saraf di dalam tubuh manusia yang dia nganggap, wah ini kondisi tubuhnya udah nggak fit. Akhirnya dia dipaksa untuk microsleep supaya tubuhnya recover. Nah, gimana kalau microsleep-nya pas nyetir? Tabrakan. Itulah alasan di mobil zaman sekarang, setelah 90 menit nyetir, biasanya dia disuruh relaksasi. Karena itu titik limit ketika driver itu mengalami kelelahan. Itulah alasan kenapa banyak driver truk menggunakan drug abuse supaya tetap standby. Tahu kan kasus penggunaan drug abuse pada supir truk, supir bus itu banyak. Atau dia menggunakan minuman energy drink terlalu berlebihan karena taurin itu bisa menggunakan dosisnya beribu-ribu kali lipat kafein dan bisa digunakan untuk standby. Yang akhirnya jadi gagal ginjal. Karena sistematika saraf simpatisnya dipaksa standby terus supaya microsleep-nya nggak kejadian. Itu jawabannya. Jadi jawabannya itu fakta.